Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman. Benar UDC nih. Selamat malam Kak Alif, selamat malam Kak Fauzi ya. Oke, semuanya sehat kan? Semuanya? Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat, sehat Kak. Yang lagi di bis nih ya. Hati-hati ya di perjalanan. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya malam ini kita bisa berkumpul dan mengikuti onboarding session uh, tentang CEO Masterclass. Oke, perkenalkan saya Siti Arumsari yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga di sesi malam ini kita bisa mendapatkan uh, banyak ilmu dan insight baru untuk kita semua. Untuk tema yang akan kita bahas malam ini adalah corporate mindset dan B2B system strategi, partnership. Lewat sesi ini kita akan belajar bagaimana membangun pola pikir seorang pemimpin, menyusun sistem kerja yang rapi, hingga menciptakan program yang memiliki nilai bagi organisasi maupun mitra. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Kak Fauzi Asham Nasrul, seorang CEO NPN Digital, Professional System Analyst, serta terverifikasi BNSP RI. Beliau ini memiliki pengalaman dalam mengembangkan strategi bisnis, sekaligus membangun sistem kerja yang efektif dan profesional. Mari kita sambut narasumber kita ke Fauzi Hasan Nasrul. Waktu dan tempat kami disilakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you guys, thank you. Terima kasih udah hadir. Suara saya kedengaran kan? Ya, ada. Oke, bentar saya mau nge-show slide di sini ya. Bentar. Bisa ya? Hmm. Oke. Layar saya kelihatan? Kita enggak aman-aman. Oke, jadi thank you udah diundang. Jadi ya hari ini kita mau bahas terkait corporate mindset dan B2B strategic partnership. Jadi mungkin nggak usah saya kenalin lagi. Jadi singkat saja saya Fauzi. Saya juga temannya Alif sebenarnya. Saya sekarang jadi CEO di NP Digital. Selain itu saya juga lagi kerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai seorang profesional sistem analis. Kurang lebih kayak gitu. Nah, paling saya kita langsung mulai aja terkait materinya. Saya nggak lama-lama, saya cuma 30 sampai 45 menit doang di sini menjelaskan ya lebih ke sharing session aja terkait apa yang saya tahu, apa yang saya alami dan mungkin bisa menjadi pedoman bagi teman-teman atau insight bagi teman-teman dalam kedepannya lah. Mungkin kita mulai dari pertanyaan sih. Mengapa sebuah perusahaan wajib atau mau kerjasama dengan organisasi kita gitu. Apa yang bisa kita tawarkan ke perusahaan? Kenapa kita harus kerjasama dengan mereka?
Karena misalkan jika kita menjawab karena kita butuh uang mereka untuk event kita, ya mereka apa sih gitu. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kita ini sharing session ya, jadi nggak satu arah, jadi kita dua arah aja diskusinya. Dan saya langsung memulai dengan pertanyaan yang mungkin cukup sering dipertanyakan sama semua teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Aku coba bantu ya Kak. Nah, Coba ngomong. Mungkin kenapa sih perusahaan itu butuh organisasi? Karena semuanya itu kan nggak bisa berdiri sendiri gitu. Adanya apa ya? Pihak butuh dan saling menguntungkan gitu. Makanya dibutuhkan kerjasama yang mana menguntungkan antara dua belah pihak. Gitu sih Kak. Oke. Kalau misalkan kita balik, ini kan tadi dari sisi organisasi. Kalau misalkan teman-teman jadi seorang yang mungkin bertanggung jawab di sebuah perusahaan, mungkin CEO, mungkin kepala marketing, mungkin kepala operasional, kalau saya sebagai CEO Tokopedia misalkan, kenapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Kayak gitu. Ada yang bisa bantu jawab dulu? Ada yang bisa bantu jawab lagi nggak? Oke. Mungkin kita akan lebih gali lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Jadi kita hari ini akan belajar terkait melihat sisi POV dari perusahaan ya. Jadi pertama kenalin dulu, saya Fauzi. Saya punya beberapa pengalaman. Saya sebagai software developer yang ngoding-ngoding lah, yang katanya bakal digantikan dengan AI. Terus saya juga sebagai seorang graphic designer. Saya sebagai social media spesialis. Saya juga sempat bekerja sebagai seorang general manager di salah satu perusahaan di Makassar. Terus saat ini kerja sebagai profesional sistem analis dan juga saat ini juga sedang sebagai founder dan CEO dari NT Digital. Dan saya bisa bilang bahwa saya sudah melihat banyak perspektif dari sisi bisnis, dari mulai sebagai karyawan hingga di level manajer hingga sampai di level tertinggi itu sebagai founder atau CEO. Dan ya sebenarnya ini semua banyak alurnya ya. Kenapa saya bisa kalau orang bilangnya saya semacam orang yang generalis, yang mengambil semua perannya di sisi dari desain grafis, IT, sosmed sampai ke bisnis. Tapi saya tahu satu hal bahwa kita tidak bisa tahu kita jagonya di mana kalau kita nggak coba itu gitu. Jadi saya mencoba semuanya dan kebetulan ada peluang yang diberikan kepada saya, ya kenapa nggak kita coba. Saya mungkin kadang menerapkan prinsip diversifikasi option. Jadi jangan taruh telurmu di satu keranjang aja. Jadi saya yang menyebar aja opsi-opsi dimanapun saya bisa gitu. Jadi jujur saya udah mulai bekerja sejak SMA sebagai graphic designer sama software developer dan dilanjutin ke kuliah. Dan kuliah saya sudah bekerja sebagai social media spesialis hingga di semester 5-an saya udah sebagai general manager di satu perusahaan. Jadi pas saya lulus ya saya nggak perlu cari kerja karena emang udah dapat pekerjaan. Cuman karena ada kebutuhan finansial yang lainnya saya berpindah sebagai sistem analis gitu. Untuk foundernya sendiri karena bisa dibilang saya mendirikan sebuah perusahaan itu kayak semacam accident aja sebenarnya. Bukan semata-mata pengen bikin bisnis tapi karena suatu accident yang memang membutuhkan perusahaan untuk kita jalan gitu. Nah, saya langsung lanjut aja ke materi pertama. Jadi perusahaan itu nggak membeli ide gitu. Jadi, tapi perusahaan itu membeli value. Apa sih value yang bisa kita tawarkan ke sebuah perusahaan gitu? Kalau misalkan kayak gini, saya menawarkan sebuah event bla 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 karena event ini sangat strategik gini. Event ini menampilkan penampilan ini dan ini untuk anggota himpunan bla 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 bla. Outputnya adalah menjadikan anggota himpunan bla 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 bla.
gitu. Itu kan kayak ya udah itu acara lu gitu. Tapi apa sih sebenarnya value yang bisa kita tawarkan gitu. Jadi bisnis itu adalah seni negosiasi, seni kita menjual sesuatu gitu. Bukan sekedar kita menawarkan, tapi kita punya value yang kita jual gitu. Nggak seberapa penting ide kita itu keren, nggak penting itu idenya keren, idenya bagus, idenya baru. Tapi perusahaan itu bakal rela mengeluarkan duit buat kita, budget buat kita, kalau misalkan itu menyelesaikan masalah dari bisnisnya gitu. Apakah misalkan mereka event itu atau kegiatan itu menyelesaikan kebutuhan perusahaannya, kebutuhan marketingnya, meningkatkan daya tarik perusahaannya. Intinya ke ROI lah, return of investment. Berapa feedback yang bakal didapatkan orang perusahaan dari mereka invest dari kegiatan kita. Karena kalau ide udah banyak. Ide dari tahun seribuan sampai sekarang itu banyak banget ide. Tapi yang susah adalah action dan value-nya apa bisa kita jual gitu. Contoh lah kita ambil dari sisi Gojek ya. Mereka tuh nggak menjual aplikasi, mereka tuh menjual kemudahan gitu. Value-nya adalah menjual kemudahan. Saat kita bisa beli makanan lewat HP kita aja dengan simple, kita bisa berkendara tanpa harus ke pangkalan ojek gitu. Mereka juga menjual waktu, value yang mereka jual itu adalah waktu. Kita bisa lebih cepat untuk ke tempat manapun tanpa harus panas-panasan ke pangkalan ojek dan sebagainya. Terus misalkan Apple, mereka tuh nggak jual HP, mereka tuh jual prestige, mereka jual experience gitu. Jadi value-value ini tuh yang bakal bisa kita pakai sebagai penawaran, apakah kita sebagai mahasiswa ke perusahaan atau bahkan B2B gitu, kerjasama B2B. Kenapa perusahaan ini bisa kerjasama sama perusahaan ini gitu. Jadi coba dipikirin gitu. Ketika misalkan kita ingin menawarkan sesuatu, apa sih value yang bisa kita tawarkan? Bukan idenya ya. Ide itu eh, poin kesekian sebelum value gitu. Nah, biasanya kayak gini sih. Kita ambil studi case ya. Kebanyakan mahasiswa atau ya orang-orang yang biasanya bikin event, maksudnya tuh dia kayak butuh sponsor, dia tuh fokus ke kebutuhan organisasi, dia minta tolong, minta donasi, proposalnya juga masih generik terkait kegiatannya doang gitu. Kita membutuhkan angka sekian juta gitu. Well, sebenarnya secara bisnis ya harusnya kalian bisa biasanya kita lakukan itu adalah kita bikin B2B partnership. Apa sih yang bisa kita kasih ke mereka dan mereka uh, kasih ke kita. Misalkan kita bikin event, misalkan kita tawarin ke Gojek nih, kita mau aktivasi eventnya misalkan terkait event anak motor misalkan kayak gitu ya. Nah, kita kerjasama dengan Gojek untuk menyediakan platform buat mereka gitu. Kita menyediakan, bisa jadi misalkan kita siapkan semacam data pengguna motor, atau misalkan kita siapkan data bagaimana sih insight dari para pemotor di jalanan dengan para ojek online yang di jalanan juga gitu. Itu contoh-contoh insight yang bisa ditawarkan dari tiap eventnya. Atau misalkan strategi jangka panjang misalkan ketika Gojek misalkan bikin event, kita bisa menjumbangkan apa atau bisa memberikan value apa di tiap event-eventnya kayak gitu. Tergantung apa value kita, dan dari value itu apa yang bisa kita kasih ke si target perusahaan ini gitu. Terus ya tadi kita fokus ke value perusahaannya. Misalkan kita mau menawarkan apa ya? Misalkan kan Gojek value-nya memudahkan waktu, terus apalagi perusahaan karya anak bangsa. Terus misalkan kita mau menawarkan mereka menjual apa ya? event event yang misalkan keibuan, misalkan wibu anime-anime gitu. Apa sih value dari anime ini dengan si Gojek ini gitu. Kalau misalkan nggak connect, ya perusahaan bilang ya buat apa saya kerja sama kamu gitu. Terus selanjutnya ya kita menawarkan solusi bisnis. Apa masalah mereka, kita kasih solusinya gitu.
Misalkan kayak gini, tadi yang paling bawah mungkin ini, you will gain 500 target leads. Jadi misalkan bukan kita butuhnya berapa, tapi apa yang kita bisa kasih ke mereka. Ketika kami kerjasama, memang kami nggak bisa kasih produk, memang kami nggak bisa kasih dalam bentuk rupiah feedbacknya, tapi kita bisa kasih leads anak muda, leads mahasiswa sekian dari event-event kami. Kita bisa create konten UGC terkait brand kamu di event-event kami. Kurang lebih kayak gitu. Dan sebenarnya mindset ini yang sebenarnya yang paling pertama harus kita tahu implementasi itu seni memahami sesuatu. Jadi setahu saya, sepengalaman saya, sebelum kita untuk ngelakuin riset, sebelum kita untuk action untuk ke kliennya atau ke targetnya, kita tuh harus tahu mereka itu siapa, mereka tuh orangnya kayak gimana, mereka tuh sukanya kayak gimana, feeling mereka apa. Kalau di bisnis kita biasanya terapin namanya uh, customer persona. Jadi di customer persona itu kita breakdown siapa aja sih calon-calon customer saya, atau siapa sih customer yang udah pernah beli di saya, namanya siapa, umurnya berapa, gendernya apa, pria kah, wanita kah, terus dia sukanya dia kerja di mana, tinggal di mana, itu tuh kita breakdown. Ya kita ambil sampling 5 sampai 10 klien, kita sampling, kita bakal tahu tuh, oh customer saya itu seperti ini tuh gitu. Nah dari situ kita bisa tahu apa yang bisa kita tawarkan ke mereka. Nah begitupun kalau kita strategi bisnis, kita misalkan list event saya apa, perusahaan apa sih yang cocok dengan event-event saya gitu, perusahaan apa yang bergerak di bidang ini, perusahaan apa yang suka seperti ini, bukan perusahaan apa yang mau keluarkan uang, tapi perusahaan apa yang sejalan dengan visi kita gitu. Dari situ apa sih masalah mereka, apa sih kebutuhan mereka, apa sih pain and gain-nya. Bisnis itu cuma dua, kalau bukan pain ya gain-nya, kita mengatasi masalahnya atau kita memberikan kemudahan dari apa yang mereka udah kerjakan gitu, atau apa yang mereka impikan kita kasih gitu. Secara bisnis seperti itu. Nah lanjutnya lagi, sebenarnya bisnis itu mereka berpikir seperti apa sih. Nah secara general ya, di situ pertama ada CEO ya, dia berpikir ya, cara berpikirnya mereka berpikir apa ya, perkembangan bisnisnya gimana, visi kedepannya seperti apa sih tantangannya, apa sih yang harus kita lakukan ke depannya, apa sih ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, misalkan krisis global, peperangan di Iran misalkan, bagaimana dengan suku keuangan dunia, ekonomi dunia, itu yang dipikirin oleh CEO. Jadi kalau kita lihat kenapa sih CEO jarang di kantor, CEO itu kurang kerjanya, kok CEO itu lebih jarang di kantor ya, karena mereka lebih mikir bagian vision. Kenapa mereka nggak mikir teknikal? Karena udah ada bawahan-bawahannya yang untuk ditugasin untuk mikir seperti itu. Karena kalau seorang CEO untuk memikirkan sampai ke level teknikal, ya perusahaannya nggak bakal berkembang karena orang-orangnya bakal ngikut saja sesuai dengan arahan CEO. Padahal sebenarnya tujuan perusahaan itu adalah membuat semua orang berkembang gitu. Membuat semua orang berpikir tanpa hanya mendengar dari arahan doang, tapi bisa, oh harusnya seperti ini sih, harusnya seperti ini gitu. Bisa apa ya, mengenerate decision sendiri tanpa harus bertanya terus ke CEO-nya gitu. Terus misalkan orang marketingnya fokusnya apa? Mereka tuh fokus ya berapa leads yang bisa kamu kasih ke saya, bagaimana perspektif brand di mata publik, berapa reach yang bisa saya dapatin kalau di event ini kayak gitu. Terus orang-orang HR ya mereka lebih memilih berapa banyak talent yang bakal saya dapetin, secara rekrutmen bagaimana kemudian yang saya dapatkan, apakah secara talent yang saya rekrut ini bisa kompatibel nggak dengan kemudian perusahaan saya. Terus mungkin bagian CSR perusahaan ya, mereka dari kerjasama ini social impact-nya apa sih gitu. Terus ya mungkin orang-orang pengadaan ya mereka lebih banyak mikir bagaimana penghematan cost, bagaimana efisiensi, bagaimana dari supply chain dari awal sampai akhir itu bisa lebih efisien. Itu yang mereka pikirin tuh. Jadi tiap orang di perusahaan itu punya pikiran berbeda-beda. Nah dari sini kita harus tahu
target yang untuk kita sasarin, untuk kita ajak kerjasama sih orangnya siapa gitu. Apakah tim marketingnya, tim HR-nya, tim CSR-nya, tim pengadaannya, atau mungkin ke CEO-nya kayak gitu. Untuk kita reach diskusi gitu misalkan. Misalkan kalau ke CEO berarti kita reach diskusi, misalkan kita CEO-nya siapa, misalkan CEO-nya Tokped. Kita mau reach karena kita memang mau jalin kerjasama secara visi gitu. Misalkan kita reach ke sekretarisnya dulu misalkan, terus aja ketemuan, aja kita ngelakuin pitching lah ke mereka. Nah dari si bisnis pasti bakal lihat dari penawaran B2B kerjasama ini berapa sih ROI-nya, apa sih ancaman-ancaman yang mungkin bisa terjadi gitu secara reputasi perusahaan, secara risk di finansial dan sebagainya. Apa sih efeknya ke brand saya gitu. Nah ini tuh yang bisa membuat sebuah perusahaan itu deal atau enggak deal dari penawaran kita. Nah sebelum lanjut saya sempat dapat materi juga dari teman-teman gimana sih cara kita untuk pitching ya ke orang-orang, apalagi misalkan nih kita mau pitching ke CEO, ke pokoknya di C-level lah. Saya punya insight sedikit ya, di gini, bayangkan kita lagi dalam lift, kita dari lantai 1 ke lantai 10. Bayangkan kita satu lift sama orang penting misalkan. Kita misalkan satu lift sama Nadiem Makarim misalkan. Kita satu lift sama beliau dan kita harus engage dia dalam waktu sesingkat mungkin dari lantai 1 sampai lantai 10 kita bisa pitching ke dia dan dia bisa paham apa yang kemampuan kita, apa value kita dan apa yang bisa kita berikan ke dia gitu. Biasanya saya diajarin kita tuh harus siapin pitching itu paling maksimal 3 menit kita presentasi. Dengan cara yang jelas, dengan tujuan yang jelas, dengan maksud yang jelas itu harus kita sampaikan. Ya kurang lebih sebanyak selama 30 menit maksimal itu udah tersampaikan lah. Nah, cara kita untuk bisa pitching dengan 3 menit, ya pertama kita harus kuasai materinya, kita harus mendalami materinya, kita harus trial and error. Karena kalau misalkan dari materi doang kita langsung presentasi, kadang kita kayak apa ya. Nah, terkadang kalau orangnya benar-benar tertarik, kadang orang bakal bertanya secara teknikal. Kalau kayak gini mana? Kalau kayak gini mana? Kalau kayak gini mana? Nah, kalau misalkan kita cuma ngehafal doang tapi nggak memahami, kadang kita ngeblank dan ujung-ujungnya diskusi itu menjadi nggak lancar dan ya nggak bisa dilanjut gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu pembahasannya. Sebenarnya ada beberapa slide, cuman saya stop dulu dan kita mungkin ada yang mau bertanya terkait penjelasan saya dari awal sampai sekarang dulu. Enggak ada? Kalau nggak ada saya next lagi ya. Oke, saya next lagi. Oke, jadi gimana sih cara berpikir strategik ala perusahaan lah. Dasarnya ada 4 step ya. Pertama, selalu dilandasin dengan why-nya. Kenapa sih saya harus lakukan ini gitu. Apa sih masalah utamanya? Kenapa sih seperti ini? Gitu. Terus, siapa yang bakal menjadi target man-nya kita? Siapa menjadi, oh ini yang harus saya selesaikan masalahnya gitu. Nah, terus what? Apa yang bisa saya kasih gitu? Apa value bisa saya kasih? How-nya ya bagaimana saya untuk bisa ngasih ke dia, gimana ini bisa berimpact, bagaimana ini bisa berlanjut, gimana ini bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi saya maupun ya partner saya gitu dan sebagainya. Terakhir, apakah ini fit for mereka? Apakah ini cocok untuk mereka gitu? Itu yang bakal kita siapin ketika misalkan kita berpikir strategik. Selalu berpikir kenapa, apa, siapa sebelum memulai sesuatu gitu. Jangan langsung actionnya aja gitu. Saya tahu kadang action itu lebih penting daripada ide. Cuman ketika ide kita itu amburadul atau salah, actionnya itu bakal amburadul juga.
kalau kata Timothy Ronald ya, jika kamu nginput sampah, hasilnya sampah. Misalkan AI ya, kan kita udah di zaman AI ya. Misalkan nih, ketika kita input prompt yang sampah di AI, hasilnya bakal sampah juga gitu. Tapi ketika kita misalkan masukin prompting yang sesuai di AI, hasilnya juga bakal sesuai. Sebagai contoh, ini contoh simpel aja ya. Seluruh presentasi ini saya buat dengan AI. Dan apakah saya pakai AI yang untuk bikin PPT? Tidak. Apakah saya pakai AI yang berbayar? Tidak. Tapi kenapa hasilnya bisa seperti ini? Sesuai dengan kemauan saya, sesuai dengan kebutuhan penjelasan saya. Ya karena hasilnya bisa kita sesuai dengan kemampuan kita gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, kita jelasin ke AI-nya. Sehingga inputnya itu sudah bagus, sisa mau diperbaikin sedikit lagi, bakal jadi hasil yang bagus juga. Kayak gitu. Nah begitupun kalau kita mau action. Ketika ide kita itu sampah, ya udah akhirnya bakal sampah juga. Ujungnya bakal jadi penyesalan, buang-buang waktu. Padahal waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan gak bisa kita ulang gitu. Dan ya saya melakukan ini di setiap lini kehidupan saya, baik di pekerjaan, baik misalkan di kehidupan, di hubungan misalkan, dan sebagainya. Jadi strategic thinking ini sangat saya gunain untuk di seluruh aspek kehidupan yang saya jalanin gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai strategic thinking ini di kebutuhan teman-teman, apakah mungkin bikin event atau misalkan jalan kerja sama, atau mungkin nanti ketika menawarkan diri mungkin lagi cari loker misalkan, atau misalkan lagi pitching bisnis misalkan, ini bisa dipakai sih untuk cara berpikir. Terus ini jadi kita jangan lihat dari perspektif satu arah. Nah terkadang ada orang yang melihat itu cuma dari, saya sih biasanya bilang ini, jangan lihat semacam lukisan, jangan lihat ke lukisan gitu, tapi lihatlah dari sudut pandang bola. Kalau lukisan kan kita cuma lihat depannya doang, depan dan belakang. Sorry ya. Nah, kalau kita misalkan melihat cuma dari lukisan, kita cuma lihat depan atau belakangnya doang. Kalau kita lihat uang koin, depannya belakangnya doang. Uang kertas, depannya belakang doang. Tapi kalau kita lihat dari bola, itu tuh perspektifnya luas gitu. Kita bisa lihat dari segala arah. Nah, gitu pun misalkan untuk keputusan bisnis, untuk ide bisnis, untuk action bisnis. Ya, kalau misalkan dari saya lihat perspektifnya dari beberapa sudut pandang. Apalagi saya mempunyai beberapa sudut pandang dari beberapa pekerjaan saya sebagai developer, sebagai desainer, sebagai sosial media, sebagai GM, sebagai founder, sama sebagai sistem analis. Cuman kalau kita misalkan breakdown secara garis besar ya, kalau kita misalkan bikin bisnis, bikin suatu B2B kerjasama, atau misalkan kita bikin solusi atau kita bikin penawaran, kita bisa cukup ambil dua perspektif. Perspektif saya sebagai penawar dan perspektif kedua saya sebagai yang ditawar gitu. Nah, apa yang kita lihat pertama dari perspektif yang normal gitu. Kalau misalkan saya ngasih gini, gini gitu. Tapi selain itu kita juga harus lihat dari perspektif negatif case-nya. Jadi kadang kalau kita misalkan saya kan seorang developer ya, sama sistem analis. Kadang tuh kita malah jarang berpikir normal. Maksudnya kita jarang berpikir yang udah common orang pikirkan. Misalkan contoh, ketika saya misalkan ke kantor, ya saya bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil. Nah, itu tuh pikiran-pikiran yang oke lah, itu normalnya. Tapi apa negatifnya? Bagaimana in case saya naik motor di tengah jalan macet misalkan. Karena di tengah jalan bensin saya habis. Bagaimana misalkan ketika saya pergi bekerja jalan kaki, ternyata misalkan ada pekerjaan jalan yang saya nggak bisa lewat di situ misalkan, saya harus mutar. Nah, case-case yang seperti itu yang sebenarnya harus kita lihat secara perspektifnya. Yang kemudian ketika misalkan kita pitching, itu kita bisa langsung jawab pertanyaan mereka. Karena sebenarnya kita udah breakdown terlebih dahulu segala macam perspektif yang mungkin bakal muncul ketika kita lagi pitching, ketika kita lagi kerjasama gitu. Dan mungkin itu juga bisa dimasukin ke dalam proposal kita. Mungkin kayak gitu sih.
yang bisa kita sebagai lihat secara perspektif ya. Nah, itu tadi yang saya jelasin, bagaimana kita memahami sesuatu. Jadi hal yang paling pertama yang bakal kita lakuin sebelum memulai sesuatu adalah memahami orang dulu gitu. Biasanya kalau kita di bisnis, kita namanya ada empetes map. Mungkin saya coba show dikit ya. Um, Oke, contoh ini empetes map. Jadi kalau teman-teman mau lihat siapa sih ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini empetes map empetes map canvas. Pertama ada siapa yang kita bakal empathize, orangnya siapa, dia sebagai siapa, sekarang situasinya apa, terus apa sih yang mereka ingin lakuin gitu, apa yang mereka pengen lakuin gitu, bagaimana cara kepemimpinan mereka, apa yang apa ya, apa barometer, apa KPI yang bisa mereka jadiin bahwa ini sukses, ini gagal gitu, apa yang mereka lihat, kita isi semua nih. Terus kita ada apa pain-nya, apa gains-nya. Dari sini kita bisa tahu siapa sih orangnya itu, bagaimana sih orangnya bisa kita kasih. Baru tuh masuk ke namanya value proposition canvas. Nah, baru kayak gini. Kita baru masukin ke sini. Jadi ketika misalkan kita udah tahu customer profile-nya seperti apa, pain-nya, gain-nya apa, customer job-nya, baru tuh kita mau kasih apa ya, kita sebagai pain reliever-nya atau gain kreatornya. Dari sini tuh kita bakal outputnya adalah apa sih produk atau service yang bisa kita kasih ke mereka. Nah itu sih itu pendekatan-pendekatan gimana kita bisa paham seseorang, paham suatu bisnis, paham perusahaan yang bakal kita ajak jalin kerjasama kayak gitu. Selain empathize, kita juga bangun namanya kredibilitas gitu, kita build trust ke mereka, kita nge-show gimana kita sebagai people, kita sebagai organization, kita sebagai bisnis gitu. Kalau kita nggak kredibel misalkan ya, kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk yang mungkin bisa jadi bahan untuk mereka pertimbangkan, ya itu kita harus perbaiki. Terus kita bisa memberikan value yang sesuai dengan mereka. Ya outcome-nya bisa kita kerjasama B2B ataupun dan sebagainya. Jadi B2B partnership itu kita kerjasama untuk membangun hubungan interaksi antar manusia gitu, dan kepercayaan, bukan kontrak korporat doang gitu. Karena kalau kontrak korporat ya bisa aja dibatalin kalau kamu nggak bagus gitu. Tapi kalau kita membangun hubungan dengan manusianya, dengan percayaannya, nah itu tuh cukup kuat tuh B2B kerjasamanya, kerjasama B2B-nya kayak gitu. Ini nggak usah. Nah, ini nggak usah. Nah, contohnya lagi nih, secara komunikasi misalkan. Contoh yang bad email ya, dear ibu, bapak gitu, kita dari mahasiswa ini, kita lagi ngedain ini, dan kita butuh funding sekitar ini, berikut proposal kami, mohon untuk kerjasamanya ya. Itu tuh ya nggak bakal dilihat buat apa gitu. Orang tuh nggak bakal baca proposal kalian gitu. Ya pasti yang bakal dibaca dulu pertama heading apa, subjeknya, terus apa sih bodinya emailnya. Kalau body emailnya aja udah nggak orang udah nggak tertarik, ya nggak perlu dibuka proposalnya gitu, walaupun proposalnya bagus banget desainnya kayak gitu. Contoh yang email B2B yang mungkin cukup bagus ya, Dear Pak ini, kami lihat perusahaan Bapak ini lagi fokus ke AI recruitment gitu. Nah, dari event kita misalkan, dari kegiatan kita atau dari
perusahaan kami itu lagi mengerjakan project bersama misalkan sekian engineer, yang dimana mungkin dari sini kita bisa kerjasama dan dengan kami menyediakan people untuk perusahaan ini dalam membangun ekosistem AI yang lebih bagus gitu. Jadi kita memberikan value gitu. Nah ini berikut kerjasamanya, berikut pitchingnya, berikut proposalnya, berikut yang bisa kita kasih. Baru tuh bahas-bahas harga. Jadi kadang kalau kita diskusi bisnis itu harga itu terakhir gitu. Jadi kadang kita apa sih yang bisa kita kasih, gimana sih kerjasamanya. Nah kadang kalau udah deal apa-apanya baru tuh oh kalau untuk secara pricing seperti ini gitu. Baru di situ nego-nego, bukan di awal pricingnya gitu guys. Nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, kita berpikir sebagai seorang sistem analis. Karena saya sebagai sistem analis, mungkin saya jelasin dikit. Sistem analis itu adalah seorang yang memikirkan suatu solusi dari awal sampai akhir gitu. Dari kita analisis problemnya apa, masalahnya di mana, apa sih risknya, apa sih ancaman-ancaman yang bakal bisa terjadi mungkin. Baru tuh kita bikin solusinya, kita validasi, kita testing, A/B testing, beta testing, baru tuh kita eksekusi. Nah, dan saya itu dibayar bukan karena saya bisa bikin list apa, bikin flowchart, bikin diagram, tapi saya dibayar karena saya bisa tahu problemnya di mana. Nah, itu yang kita bisa tahu tuh dari value kita. Kalau misalkan kita nggak tahu value diri kita nggak bisa tahu value perusahaan kita, ya apa bisa kita jual gitu. Kalau kita cuma jual skill, jual produk, ya semua orang bisa punya skill, bisa punya produk gitu. Tapi apa sih value-nya gitu untuk yang kita bisa kerja sama. Terus ya mungkin dari teman-teman bisa belajar dari 6 skill ini. Pertama ya sudah pasti ada hard skill. Networking tanpa skill yang bagus ya sama aja gitu. Kita mau pakai di mana. Terus stay curious, jadi kayak teman-teman harus bisa lebih critical thinking, bertanya terkait sesuatu sampai teman-teman benar-benar paham atau akan segala sesuatu itu. Terus yang tadi saya sampaikan diversifikasi option, jangan taruh seluruhmu dalam satu keranjang yang sama. Terus konsisten, jadi kadang mungkin sekarang baik nih, bagus sekali. Tapi mungkin minggu depannya nggak bagus, minggu depannya lagi mungkin bagus, minggu depannya nggak bagus lagi. Itu tuh nggak konsisten. Nah, jadi kita bikin suatu konsisten ya, mungkin pelan-pelan nggak bagus dulu, pelan-pelan dulu. Kalau di bisnis itu kita bikin namanya MVP, minimum viable product. Jadi sebelum kita bikin produk yang besar, kita tuh bikin kayak produk kecil dulu, secara fungsional jalan. Contoh misalkan kayak Gojek. Gojek itu MVP-nya, kan soalnya solusinya dia mau menghubungkan antara customer dan ojek dan tukang ojek. MVP-nya apa? Dia pakai customer service gitu. Jadi orang telepon ke customer service telepon ke tukang ojeknya, terus dihubungkan gitu. Nah itu MVP tuh masih awal-awal, belum belum jadi aplikasi. Dari situ riset baru tuh jadi aplikasi. Tapi aplikasinya nggak langsung kayak sekarang gitu. Nah itu yang kita bisa pelajarin. Nggak harus selalu bagus, tapi konsisten bagusnya apa konsisten dikerjakannya dan nggak ada yang turun-turun gitu. Terus kelima, seni mendengarkan. Jadi kita ketika kita lagi pitching atau kita lagi nge-empathize klien kita, nge-empathize brand-brand yang lain, ya kita harus mendengarkan atau memahami 80% lah dari diskusinya mereka. Nanti baru tuh kita pitching 20%. Jadi saya punya pengalaman kita lagi pitching nih, kita ada 5 vendor yang lagi pitching di sebuah instansi pemerintah terkait suatu solusi aplikasi. Nah, kebanyakan tuh apa vendor-vendor lain tuh menjelaskan, ya kita punya produk ini, kita bisa gini, kita bisa gini, kita bisa gini gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh cuma menjelaskan apa yang mereka punya gitu. Belum nyampe ke apa sih yang si instansi ini butuhin. Nah, kalau di sisi kami nggak bakal langsung menjelaskan, tapi kita nunggu dulu mereka menjelaskan apa sih kebutuhannya, apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang mereka takutin gitu.
Nah dari situ kita bisa tawarin, oh iya kalau dari kami bisa buat seperti yang Bapak mau, kita bisa menghemat efisiensi, kita bisa mempermudah inputannya, kita bikin untuk lebih boomer friendly gitu. Jadi nggak terlalu banyak desain yang lebih rumit. Nah itu yang bisa kita tawarkan berdasarkan kebutuhan klien. Jadi bukan cuman apa yang kita punya, tapi apa yang kita bisa kasih ke mereka dari kebutuhan atau keinginan mereka. Terakhir baru kita tuh execute dari ide-ide yang kita udah bikin. Kurang lebih kayak gitu. Ya secara formulanya ya skill, attitude, komunikasi, konsisten ya, tambah eksekusi ya. Itu adalah value seorang profesional yang mungkin cukup bisa kita pegang di dunia kerja maupun di uh, kerjasama gitu. So the final mindsetnya adalah apa bukan apa yang bisa mereka kasih ke kita, tapi apa value yang bisa kita bikin sama-sama. Itu mungkin final mindset dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut ke sesi diskusinya. Bentar. Tadi saya nggak 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 share ya slide-nya ya. Belum, Enggak, belum. Kak. Tadi slide-nya nggak ke show ya. Enggak. Aman. Ya guys, ada yang mau didiskusin, nggak ada yang mau ditanyain nggak terkait corporate mindset sama B2B strategiknya. Kak, izin bertanya, Boleh boleh. orang kalau misalkan punya skill yang tinggi itu udah pasti punya value yang baik, apa gimana? Kalau misalkan punya skill yang bagus, mungkin balik saya share lagi tadi ya. Oh, ini nggak share. Jadi ini kelihatan nggak yang saya show? Kelihatan, Kak? Nah ini, kalau punya skill tapi secara attitude kurang bagus, secara komunikasi kurang bagus, terus kita jarang belajar, jarang build project misalkan, nggak konsisten, terus nggak dieksekusi ya sama aja gitu. Belum belum jadi orang yang bagus gitu. Karena ya secara contoh ya, misalkan saya jago banget nih ngoding. Saya mungkin bisa dibilang acaranya masih 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 oke misalkan. Tapi saya nggak tahu cara nge-branding diri saya ke orang lain gitu. Saya nggak tahu caranya bisa memperkenalkan diri saya ke orang lain. Atau misalkan saya jago, saya bisa komunikasi, tapi saya jarang ngasah ngasah project saya, misalkan ngasah kemampuan saya. Saya nggak konsisten misalkan bikin project atau misalkan mempelajari lebih lain lagi apa ya terkait skill saya atau mungkin saya bahkan nggak pernah eksekusi gitu ya sama aja. Jadi kita butuh formula yang kurang lebih 5 value ini itu bisa dapatin ya sebagai seorang yang mungkin cukup memiliki value yang bagus gitu untuk di bisnis pun maupun di kampus misalkan. Kayak gitu.
Oke. Kak, Silakan izin dulu. bertanya. Ya, silakan. Eh, saat saat kita ingin bekerja sama dengan sebuah perusahaan, biasanya hambatan atau kesulitan apa sih yang sering muncul gitu? Eh, Lalu strategi apa yang bisa kita lakukan nih agar kerjasama tersebut tetap berhasil gitu? Oke, sebenarnya kalau hambatan itu tergantung kondisi perusahaannya ya. Cuman kalau secara pengalaman kadang misalkan paling sering sih masalah budget ya. Misalkan kita menawarkan cuman dari perusahaannya mereka masih belum punya budget di tahun anggaran itu misalkan. Atau misalkan kita pas aja kerjasama ternyata perusahaan itu udah jalin kerjasama sama perusahaan lain. Atau mungkin aspek yang lain hambatannya lebih ke people-nya. Jadi kadang juga di perusahaan yang mungkin yang udah cukup lama, kadang dari tim-tim internal mereka itu masih apa ya, kalau bahasa gaulnya masih apa ya, masih kolot ya, masih boomer lah. Jadi kayak kadang nggak mau menerima insight dari luar, kadang yang kayak pokoknya kami bisa kok tanpa kalian gitu. Kami bisa tanpa pihak ketiga gitu. Nah, itu yang kadang jadi salah satu hambatan yang ya tantangan yang cukup besar bagi tim activation atau tim kerjasama, tim partnership ke brand-brand atau ke kayak ke apa ya, ke perusahaan-perusahaan lain yang kita mau ajak kerjasama. Nah, kadang cara untuk kita lakuin itu ya pertama kita lebih memperkenalkan terkait kita juga, terus kita juga lebih gali sebenarnya sih mereka apa sih masalahnya saat ini gitu. Nah, kadang kita demoin dari masalah itu kita kadang bikinin solusi yang mungkin sekilas MVP lah, jadi minimum viable product buat mereka. Misalkan eh, masalah mereka itu di marketing. Jadi secara produk mereka bagus, misalkan contoh Yakult ya. Yakult itu secara produk bagus, orang semua kenal. Tapi marketingnya itu kurang gitu. Jadi saya punya kenalan di Yakult ya, salah satu orang marketingnya juga. Jadi atasannya mereka itu masih percaya dengan marketing kolot yang kayak di iklan di TV, terus masukin di majalah, iklan di blog. Nah, itu tuh masih mereka percaya gitu. Padahal sebenarnya kan sekarang zamannya sosial media. Nah, tantangan itu yang kadang susah untuk kita engage. Misalkan contoh saya sebagai agensi yang mau kerjasama dengan perusahaan ini. Nah, mereka pasti nggak tahu tuh agensi itu apa gitu. Kenapa mereka ngerjain kayak gituan. Kalau bikin konten, masa saya bisa juga bikin konten. Kayak gitu. Itu yang mungkin hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dan ya kadang itu sih yang solusinya. Nah, kadang kalau dia sebagai tim yang mau ajak kerjasama, kadang juga tantangannya dari sisi internal kita. Tim kita itu belum siap atau belum percaya diri untuk menawarkan tentang kita gitu. Kadang mereka belum paham tentang brand kita, belum paham tentang value kita, belum paham terkait cara kerjasama, cara empat tas orang. Terus atau misalkan mereka udah tahu tapi mereka belum percaya diri gitu. Nah, kadang sisi percaya diri itu yang bikin kerjasamanya nggak jadi. Orang-orang bakal ragu. Kalau kamu sendiri ragu dengan apa yang kau tawarkan, apalagi saya yang kamu tawarkan, kayak gitu. Itu sih mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Kak. Eh, Mungkin kalau ada yang mau kayak apa studi case atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih jadi pertanyaan terkait corporate mindset dan sebagainya. Atau mungkin secara pengalaman pribadi gitu. Atau ada yang mungkin pernah pengalaman mau ajak kerjasama tapi nggak jadi atau kayak gimana. Saya lihat di tornya itu ada kayak apa sesi apa praktek ya yang hands on ya, hand on pitching ya, bener nggak?
Alif, Iya, betul. mau kita langsung praktekin nggak? Boleh, boleh, boleh. Ya, jadi kita langsung aja apa? Langsung di prakteknya aja. Jadi anggap saya sebagai seorang pengusaha yang kalian pitching ke saya, apapun itu pitchingnya, nanti saya bakal kasih real kasus yang sering terjadi kalau kita pitching. Saya cuma butuh maksimal 3 menit kalian menjelaskan ke saya. Saya timer ya. Jadi saya bakal timer 3 menit. Kalau misalkan dalam 3 menit itu kalian belum kelar, saya bakal suruh kalian berhenti ya. Gitu. Ya silakan data aja. Alif, siapa yang mulai pertama? Ayo, ada yang mau nggak? Yang mulai duluan? Oke, kalau begitu aku tunjuk ya dari kakak moderatornya dulu. Jadi ini teman-teman menjadi yang presentasi dan akan menawarkan kerjasama secara lisan selama 3 menit tanpa teks untuk meyakinkan narasumber sebagai investor untuk menyetujui pendanaan hibah senilai 10 juta kepada program atau UDC sebagai barter value yang masuk akal. Nah, mungkin boleh teman-teman masing-masing siapkan bahannya dan misalnya mau nyiapin dulu bahan, bisa silahkan siapkan selama 1-2 menit ini. Habis itu nanti dimulai dari Arum, lalu dilanjutkan sama yang lain. Oke? Ya, sambil teman-teman ngerjain ya, saya kasih insight juga beberapa. Em, Orang-orang nggak perlu tahu nama lengkap kita, cukup panggilan saja. Terus orang-orang eh, nggak perlu, pokoknya nggak perlu tahu banyak tentang kitanya, tapi tentang apa yang kita bawa gitu. Jadi oke, misalkan saya Fauzi, saya nggak perlu bawa perusahaan saya nggak perlu bawa pekerjaan saya, tapi saya bawa inti materi yang saya bawakan gitu, apa yang mau saya bawakan. Tuh. Contoh misalkan, saya ketemu sama Pak Nadiem misalkan di lift misalkan. Eh, Halo Pak, saya Fauzi, saya dari perusahaan ini. Eh, Kami perusahaan yang bergerak di bidang ini. Jadi sekarang itu kami lagi menjalankan proyek Pak dengan bla 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 bla. Nah saat ini kami eh, sedang ongoing second persen tuh untuk progres proyeknya. Nah kalau secara hitung-hitungan ini kami masih butuh sekian eh, se- eh, masih ada backlog di 40% misalkan. Nah, eh, kami bisa menawarkan value mungkin dari perusahaan Bapak, apalagi di perusahaan Gojeknya Bapak, mungkin bisa aja kita kerjasama gitu di bagian eh, mungkin di bagian promosinya, karena kami juga sering lihat di Gojek itu sering ngikut aktivasi booth, ikut-ikut di event-event gede. Nah, mungkin dari Gojek bisa mungkin jadi sponsor utama dari proyek-proyek kami, sehingga mungkin ya bisa menjadi brand bisa nge-reach brandnya lagi Gojek supaya lebih gede lagi. Apalagi menurut kami di proyek ini tuh marketnya sama dengan marketnya si Gojek misalkan. Nah itu salah satu contoh yang bikin orang, oh iya iya, iya. Apa tuh sebenarnya proyeknya kayak gitu. Terus bisa jadi kalau misalkan dilanjutin, kalau mereka tertarik pasti mereka bakal nanya apa yang saya harus lakukan, atau apa yang harus saya sediakan di proyek ini gitu. Baru tuh kita tawarkan, oh ya Pak, dari sisi kami, eh, dari tim Gojek mungkin bisa menyiapkan eh, apa boot Gojek, terus beberapa merchandise dari Gojek di kegiatan kami misalkan. Itu kalau misalkan kerjasama event ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan-kebutuhan sih.
tetap ke prinsip utama negosiasi, demand sama apa lagi saya lupa, kebutuhan dan keinginan lah, Supply demand. ya supply demand, sorry. Oke, 2029 ya. 2029. Kita mulai dari Arum. Yang kedua, ada yang mau nyalonin diri. Yang kedua, Jangan nomor 2, bahaya. waduh. Karena S itu huruf terakhir berarti kalau dari belakang berarti Fauzia habis itu. Lah, Gak bisa lagi mau turun, Jadi ntar lagi di lagi kereta di dia. kereta. Ya udah terakhir Maaf aja ya Kak. kamu. Heeh. Berarti Dwi habis itu Adinda. Oke, 29 silahkan. Arum, ayo langsung. Oke, selamat malam. Jadi perkenalkan saya Arum, salah satu dari tim Usuluddin Development Center atau UDC. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi malam ini saya tidak datang untuk meminta dana, melainkan menawarkan sebuah kolaborasi yang memberikan nilai bagi kedua belah pihak. UDC atau Usuluddin Development Center ini adalah wadah pengembangan talenta muda yang berfokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan, profesionalisme, dan kesiapan kerja generasi muda. Saat ini kami memiliki komunitas yang aktif mengikuti berbagai program pengembangan diri, pelatihan, mentoring, serta kegiatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Untuk memperluas dampak program tersebut, kami mengajukan kemitraan senilai 10 juta rupiah. Nah, dana ini akan digunakan untuk pengembangan program, peningkatan kualitas pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, serta penguatan sistem pembinaan anggota. Sebagai bentuk timbal balik, kami menawarkan beberapa manfaat nyata bagi perusahaan. Pertama, perusahaan akan mendapatkan exposure dan branding pada seluruh media publikasi kegiatan, baik melalui media sosial, materi promosi, maupun dokumentasi acara. Kedua, perusahaan memperoleh akses langsung kepada talenta-talenta muda yang sedang dipersiapkan menjadi calon profesional dan pemimpin masa depan. Nah, ini dapat menjadi peluang employer, branding sekaligus sumber talent pool bagi perusahaan. Ketiga, perusahaan akan kami tempatkan sebagai strategic partner dalam kegiatan UDC selama periode kerjasama, sehingga citra perusahaan tidak hanya terlihat sebagai sponsor, tetapi sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Keempat, atau yang terakhir ini, kami akan memberikan laporan pelaksanaan dan dampak program secara transparan sehingga perusahaan dapat melihat secara langsung hasil dari investasi sosial yang diberikan. Dengan investasi senilai 10 juta rupiah, perusahaan tidak hanya mendukung sebuah program, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang lebih kompeten, profesional, dan siap menghadapi dunia kerja. Kami percaya kerjasama terbaik bukanlah transaksi satu kali, melainkan hubungan jangka panjang yang menghasilkan manfaat bersama.
Oleh karena itu, kami berharap perusahaan dapat bergabung sebagai mitra strategis UDC dalam menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Oke, thank you Arum. Oke, jadi saya langsung kasih feedback saja ya. Pertama, saya nggak dengar ini sebagai pitching, tapi saya dengar ini sebagai kayak konten media sosial. eh, Lebih kayak menjelaskan materi, bukan sebagai pitching. Nggak ada sama sekali yang saya rasa bahwa saya diajak untuk kerjasama. Itu pertama. Yang kedua, saya nggak pernah bilang bahwa kamu minta dana ke saya. Tapi kenapa kamu udah bilang eh, saya di sini bukan meminta dana, tapi kayak gini. Emangnya kamu bisa tahu persepsi bahwa saya lagi tahu kamu minta dana? Itu yang kayak, "Ah, kok saya minta dana? Saya kan nggak minta dana. Malah kamu yang menawarkan ke saya. Kamu yang ngajak saya diskusi duluan, kamu yang mulai pitching duluan. Tapi kenapa kamu menganggap saya, eh, kenapa kamu menganggap saya berpikir kamu minta dana gitu. Terus secara penyampaian, ya karena tadi saya merasa itu adalah sebuah macam kayak konten, bukan pitching. Saya merasa ya saya nggak tersentuh di bagian-bagian manapun, yang dimana kenapa saya harus invest ke kegiatannya UDC. Bahkan saya juga nggak tahu UDC itu apa gitu. Em, Terus kayak apa programnya ini si UDC ini dia ngelakuin program apa gitu. Ya mungkin dijelasin sedikit, cuman saya nggak sampai ke detail itu gitu. Padahal apa ya? Saya belum tahu detailnya. Saya belum tahu luarnya, tapi kamu udah jelasin ke detail-detailnya. Nah, di pikiran saya itu belum belum terbentuk tuh. UDC kayak gimana? Programnya seperti apa? Tiba-tiba kamu udah menawarkan 10 juta. Wow, uang 10 juta itu itu bukan uang sedikit gitu. Saya invest ke kamu 10 juta, kamu nawarkan value-nya apa saja yang bisa kamu kasih. Ya, kalau uang 10 juta itu saya kasih ke orang lain, mungkin ke eh, apa? Ke brand, ke agensi, ya kan saya bisa dapat value yang sama. Kenapa harus di kamu gitu? Pasti itu bakal ditanyain sama investor. Atau malah di poin pertama saja, kayak misalkan perkenalkan saya ini, saya bukan datang ini. Ya orang malah ya dari awal aja orang udah nggak mendengarkan. Saya kasih kasih contoh ya teman-teman. Em, Mungkin teman-teman udah pernah lewat di FVP-nya terkait bagaimana cara menjual pulpen ke orang gitu. Kan cara jual pulpen itu kita bukan bilang pulpen ini bagus, pulpen ini bisa membantu kamu untuk menulis catatan, bla bla bla. Tapi siapa sih butuh pulpen ini? Gitu. Takutnya yang kita tawarkan ini orang sebenarnya nggak butuh apa-apa gitu. Orang-orang yang nggak mau invest gitu. Nah kita harus tahu tuh break pointnya apa. Itulah yang kita lakukan riset. Jadi kita nggak langsung lempar pitching ke siapapun, tidak. Tapi kita riset siapa sih bisa kita dapatin break pointnya, apa sih yang bisa bikin mereka tertarik gitu. Jadi Arum, mungkin kalau dari saya lebih ke gimana sih cara penjelasannya, cara presentasinya ke investor, ke orang-orang yang mau kerjasama dengan brand kita. Terus pendekatannya bisa didekatkan dengan misalkan ke program perusahaannya misalkan, atau ya lebih nih ya yang tadi saya bilang, B2B partnership itu bukan terkait kontrak kerjasama, tapi bagaimana kita membangun hubungan relasional sama orang-orang di perusahaan tersebut gitu. Itu sih mungkin ya dia perlu diperbaiki lagi. Cuma secara time sudah cukup bagus, 3 menit pas. Cuma ini masih ada beberapa poin yang kayak yang membuat saya nggak bisa nangkep kebutuhannya apa, dan saya nggak tertarik untuk invest. Itu ya. Oke, lanjut. Dwi nge-freeze nih. Dwi, dia nge-freeze.
Oke, lanjut lompat dulu ke Dinda, silakan. Sebelumnya aku pengen disclaimer dulu, ini ceritanya UDC lagi pengen ngadain kegiatan kayak keputrian atau seminar khusus untuk perempuan gitu, Kak. Selamat malam, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang menurut Kakak seberapa penting sih bagi perempuan muda untuk punya ruang belajar yang yang bukan cuma mengembangkan kemampuannya aja, tapi juga membangun rasa percaya diri bagi perempuan. Nah, itu yang ingin kami wujudkan melalui pelatihan keputrian yang diselenggarakan oleh Usuluddin Development Center. Sebelumnya, Usuluddin Development Center atau UDC ini adalah organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa ataupun mahasiswi untuk berkembang di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya di Fakultas Usuluddin. Bukan hanya di bidang akademik aja, tapi juga secara personal. Kami menghadirkan berbagai pelatihan, seminar, dan workshop yang membangun mahasiswa meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, hingga membangun rasa percaya dirinya. Acara acara keputrian ini akan diikuti oleh mahasiswi yang ingin belajar tentang pengembangan diri, personal branding, etika, hingga bagaimana menjadi perempuan yang percaya diri dan berdaya. Jadi menurut kami nilai yang dibawa acara ini sangat sejalan dengan nilai yang dibawa oleh brand Hijab Kakak. Karena itu kami ingin mengajak brand Hijab Kakak menjadi partner utama dalam kegiatan ini dengan dukungan sebesar 10 juta rupiah. Tetapi tenang saja, kami tidak datang hanya untuk meminta sponsor, kami ingin membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai partner, pada umumnya logo brand kakak akan kami tampilkan di seluruh media publikasi, mulai dari poster, Instagram, TikTok, banner, hingga video dokumentasi acara. Selain itu, kami juga menyediakan booth bagi brand hijab kakak agar peserta bisa melihat koleksi hijab secara langsung, bahkan berkonsultasi, bahkan mencoba produknya selama acara itu berlangsung. Kalau kakak berkenan, produk dari brand hijab kakak ini juga bisa menjadi bagian dari goodie bag, door prize, atau hadiah bagi peserta. Dengan begitu, peserta tidak hanya mengenal brand melalui promosi aja, tetapi juga merasakan langsung kualitas dari produk hijab kakak. Mayoritas peserta kami adalah mahasiswi yang aktif di media sosial. Mereka senang membagikan pengalaman selama acara melalui Instagram ataupun TikTok-nya. Artinya, setiap unggahan mereka juga akan menjadi promosi organik yang membantu memperluas brand kakak ini kepada target pasar yang lebih tepat. Menurut kami juga, ini bukan hanya kerjasama antara sebuah organisasi dan sebuah brand. Ini adalah kolaborasi untuk mendukung perempuan muda agar terus berkembang dengan tetap percaya diri dan menjunjung nilai-nilai yang baik. Semoga brand Hijab Kakak bersedia menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami juga yakin melalui kolaborasi ini, UDC dapat menghadirkan kegiatan yang lebih berkualitas, sementara brand Hijab Kakak juga dapat semakin dekat dengan calon konsumennya melalui pengalaman yang positif dan berkesan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami berharap bisa bertemu bersama sebagai partner. Gitu, Kak. Oke, thank you Dinda. Oke, jadi sebenarnya tadi udah cukup baik. Cuman sebenarnya di awal-awal masih agak bikin kita tertarik, cuman di tengah-tengah sampai bahkan di akhir itu tuh pace-nya menurun. Jadi pace untuk bikin orang tertarik tuh menurun. Karena secara visual brand kan itu mau tahu tuh apa yang bakal didapetin, brand tuh mau bakal tahu ke depannya kayak gimana. Nah, kalau misalkan dari penjelasanmu itu tuh kayak kamu ngejelasin apa untungnya, tapi kamu ngejelasin secara brand itu dia bakal seperti apa jatuhnya. Ngerti nggak apa ya? Kamu perlu ngevisualisasi apa yang bakal apa ya? Semacam storytelling terkait apa yang bakal brand dapetin dari situ. Bukan cuman kayak ini dapat ini, cuman impact lebih besarnya buat brand itu seperti apa. Itu mungkin yang perlu ditambahin sih. Sama tadi saya sempat note, kenapa 10 juta? Kenapa langsung kamu tag 10 juta?
Itu brand, anjir langsung minta 10 juta anjir. Jadi gini, salah satu teknik untuk kita diskusi atau pitching, jangan sebut angka di awal. Itu salah tuh. Jadi kita jangan pernah sebut angka di awal, jangan pernah sebut angka selama presentasi kita. Bahkan di presentasi pun jangan kita kasih angka gitu. Tapi kita kasih value gitu. Bahkan kita ajak aja diskusi. Contoh misalkan tadi. Nah, dari kegiatan KPI ini, nah dari sisi Kakak atau dari tim Kakak, ada nggak yang bisa untuk berkontribusi di eventnya kami? Mungkin dari sisi penyiapan goodie bag misalkan Kak, atau misalkan kayak gini, misalkan kayak gini 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 gini. Nah, mungkin itu sangat berarti bagi kami untuk bantu menyalakan event kami. Jadi kita serahin sebenarnya ke brand atau ke perusahaan. Mereka sanggupnya apa gitu. Budget marketingnya mereka berapa. Karena misalkan kalau kamu patok 10 juta, pertama dari mereka, emangnya kamu tahu budget marketing saya berapa? Kenapa kamu minta 10 juta? Terus selanjutnya, kalau misalkan acara kamu 10 juta budgetnya, jangan minta 10 juta ke vendor, ke perusahaan, salah. Saya sering lihat proposal, saya sering tolak proposal yang pernah masuk ke saya pas saya jadi GM. Itu gara-gara dia menawarkan kayak sebagai partner bronze, silver, gold. Ya kalau misalkan kita kasih uang sekian, tapi kamu nggak tahu berapa sih yang bisa saya kasih gitu. Jadi kita lebih, jadi cara untuk kita pitching, kita tawarkan value-nya apa, kita tawarkan apa aja, apa yang aspek kita bisa kerjasamain. Nah dari situ bisa nggak kita diskusi lebih lanjut gitu. Apakah kakak tertarik untuk diskusi lebih lanjut terkait kebutuhan kita? Karena dalam pitching 3 menit itu tuh nggak bisa menentukan suatu arah kebijakan, itu nggak bisa menentukan ini deal atau enggak gitu. Misalkan nih, kamu pitching ke CEO, oke CEO tertarik, tapi CEO untuk mau deal atau enggak deal harus diskusi sama tim finance-nya, harus diskusi sama tim pengadaannya. Nah dari sana masih dari finance bakal nanya berapa penawarannya. Kalau misalkan kamu infoin penawarannya di awal 10 juta, finance bisa langsung nolak. Tapi kalau kamu nggak infoin penawarannya, tapi kamu menawarkan value-nya, hasrat dari suatu kegiatan kamu, itu tuh bisa jadiin finance-nya, oh ya berapa? Oh kita belum tahu. Tapi dari CEO-nya bilang, tapi ini bagus eventnya. Bla bla bla. Ya udah kita ajak diskusi aja deh berapa penawaran mereka. Jadi kamu bisa satu step lebih maju gitu. Nggak berhenti di pitching, tapi setelah pitching discussion, fokus discussion. Udah diskusi sama si finance. Kalau kamu pas pitching udah kasih harga, jawabannya cuma 2, lanjut atau nggak lanjut. Tapi kalau misalkan kamu pitching terus lanjut lagi ke fokus discussion, opsinya 2, opsinya bisa banyak, mau di harga berapa. Jadi kita kasih lepas si investor bisa bebas memberikan apa saja yang bisa dikasih gitu. Baru tuh dari data kita dan dari apa yang dia bisa kasih, kita bisa, oh kalau dari sisi itu dari kami bisa ngasih feedback seperti ini bla 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 bla. Terus saya bilang, ih saya maunya kayak gini, bisa nggak? Ya udah bilang, iya dari sisi kami bisa kok kak, tapi mungkin bisa ditambah mungkin ya kak, mungkin bagian sini bagian sini. Jadi selain kita berikan value, kita juga bisa berikan kayak semacam ide buat mereka, buat actionnya seperti apa. Jadi jangan juga dibikin mereka blank, mereka nggak tahu actionnya seperti apa, tapi mereka bisa tahu actionnya seperti apa sih, gambaran besarnya kayak gitu. Jangan dipatok langsung 10 juta tuh, kayak anjir lu itu kita kayak semacam majak, kayak malak perusahaan kalau minta kita udah 10 juta, minta angka langsung ya, kita malak gitu, bukan penawaran. Terus tadi yang kayak di akhir-akhir itu kayak kamu menjelaskan kayak
terkait apa yang saya dapat, tapi kayak semacamnya nggak ada semangat buat saya untuk tertarik lihat apa value-nya gitu. Malah tadi di awal terkait kegiatanmu saya tertarik, tapi ketika kamu ngejelasin terkait apa value-nya terkait saya, itu kayak apa sih gitu. Itu yang kayak belum match menurut saya. Hah, kayaknya kurang satu, Liv. Gimana? Kurang satu kayaknya ya, satu orang lagi ya. Iya, tadi nge-freeze katanya dia. Nah, mungkin sambil nunggu atau mau diberesin aja, tapi ada yang mau nanya dulu nggak? Tadi Itu. dari saya kan kasih feedback. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya atau mungkin kita akhirin, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi tadi terkait feedback yang saya kasih. Nah, boleh. Ya, Tadi izin nanya. feedbacknya udah. Oh ya, lanjut. Langsung aja TikTok ya, Arum, Dinda. Kalau mau minta sponsor gitu, mau kerjasama itu enaknya plus minusnya ke pemerintahan, ke instansi pemerintahan atau swasta, Kak? Nah, tergantung. Jadi kalau misalkan jadi pendekatannya beda. Kalau ke perusahaan, kita lihat dulu, kalau ke pemerintahan kita lihat dulu, ini pemerintahnya emang sering sponsorin kegiatan atau enggak, itu pertama. Yang kedua kita riset, biasanya secara anggaran yang turun dari daerah atau yang turun dari negara itu berapa. Terus ada enggak budgeting untuk mereka untuk sebuah kegiatan. Terus misalkan dari instansi tersebut apakah relevan dengan acara kita atau enggak. Terus dari situ biasanya kalau pemerintah itu biasanya kita lebih banyak by people. Jadi kita yang kayak siapa sih orang yang bisa kita bantu kita masuk ke sana ya, kayak kurang lebih orang dalam lah. Jadi yang kita bisa bantu untuk proposal kita dibantu dibaca gitu. Kalau misalkan kita punya orang dalam, tapi kalau kita nggak punya orang dalam, jurusnya biasanya tuh lewat ke ini apa? Eh kita ajukan surat untuk pitching. Jadi jangan langsung kasih proposal. Jadi ke pemerintah itu kita jangan langsung kasih proposal, tapi kita kasih undangan untuk menjelaskan terkait apa yang kita ajukan gitu. Sama apakah ini relevan dengan visi apa kegiatan-kegiatan lapangan si instansi tersebut. Secara kegiatan kita bisa lihat dari tahun sebelumnya. Si instansi ini ada kegiatan ini enggak, ada kegiatan ini enggak, bisa kita kolaborasi enggak, kayak gitu. Itu kalau di pemerintah. Jadi pendekatannya lebih agak cukup tradisional ya. Nah, kalau ke swasta biasanya kita bakal lebih enak tuh diskusinya. Karena kita bisa sebenarnya kalau secara surat mirip aja, kita ajukan pitching, jadi kita ajukan pertemuan, tapi kita bisa langsung via email aja sebenarnya. Jadi kita email tadi kita pilih orangnya ke marketingnya kah, ke orang-orang pengadanya kah, atau mungkin ke langsung atasannya kah, kita email untuk ajak. Terus kan kalau perusahaan swasta kita bisa tahu tuh dia apa aja sebenarnya programnya, eh, apa saja produknya, apa saja brandnya. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, kita ngide mungkin dari perusahaan ini bisa bantuin ini gitu. Kalau nyamannya sebenarnya kalau kita mau uangnya banyak, sebenarnya dari pemerintah cukup banyak. Kalau mau seru dari swasta. Kenapa? Kalau dari swasta itu dari sisi timnya cukup capable untuk bikin event yang bagus. Tapi kalau dari sisi pemerintah kadang ya orangnya malas-malasan, mending mending cari duit doang gitu. Ya sebenarnya tergantung eventnya lagi, apakah emang ini menyasar pemerintah atau swasta. Karena kalau event memang menyasar swasta tapi kamu bawa proposal ke pemerintah ya sama aja sebenarnya. Kalau saya pribadi nyamannya kasih ke swasta karena uangnya cukup, apa ya, mereka lebih nyaman ngeluarin duit daripada pemerintah. Pemerintah kan banyak approval ya. Kalau swasta approvalnya mungkin 2-3 level doang gitu. Ada lagi nggak?
Ya, silakan Arif. Ya, jadi gimana sih caranya untuk membangun kepercayaan investor ketika kita belum memiliki banyak pengalaman atau portofolio? Ya, pertama tadi kita pahamin dulu apa yang kita bawa gitu. Ya, kita paham diri kita lah seperti apa. Kita paham kemampuan kita kayak gimana, terus apa yang kita bawa, seperti apa bentuknya, bagaimana untuk menjelaskannya. Jadi kita nggak menghafal gitu. Jadi ketika kita pitching ke investor itu kita seakan-akan membawa pribadi kita ke orang lain gitu. Apa ya? Simpelnya kayak kita kalau pacaran ya, kalau kita PDKT, kita tuh kan ada kayak sesi untuk kenalin diri kita. Nah, itu kan kita harus beda itu kenalin ke orang tersebut bahwa saya tuh gini 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 gini. Kita paham kan diri kita kayak gitu. Nah, gitu pun kalau pitching, kita harus yakin terkait apa yang kita bawa, kita pede dan kita paham. Nah, setelah kita udah paham terkait itu, kita yakin. Nah, sisi selanjutnya adalah bagaimana kita tampil di depan investor dengan cukup percaya diri. Ya, dengan pasti persiapan, latihan, konsistensi, terus coba coba pitching mungkin ke orang-orang, ke teman-teman terdekat, terus minta feedback mereka. Ya, mirip kalau kita kayak seminar proposal atau seminar hasil di kampus, kita lakukan kayak gitu juga. Terus terakhir kita harus juga tahu baca mimik muka investor, baca gerak-geriknya, dia nyaman nggak, dia nggak nyaman nggak. Nah, kadang itu memang butuh latihan sih gitu. Saya punya pengalaman, eh, saya masih semester 2 kuliah, saya pitching ke salah satu rektor eh, rektor kampus ya. Nah, saya tuh di saat itu merasa kayak bisa nggak sih dia yakin sama saya gitu. Nah, jadi bayangin kamu masih semester 2, masih nggak tahu apa-apa, masih agak-agak culun lah kelihatan, tapi kamu disuruh untuk pitching ke rektor untuk kenalin produk dan ajak kerjasama. Nah, kalau kita nggak siap, ya pasti nggak bakal bisa terjadi tuh kerjasamanya. Cuman ya saya punya beberapa strategi buat pitching. Pertama, saya empathize orangnya. Saya tahu dia orangnya sukanya apa, dia orangnya moodnya kayak gimana, dia orangnya seperti apa kalau di kampus, dia kayak gimana, hobinya apa, terus eh, dia sering dipanggilnya siapa, Pak ini kah, atau sering dipanggil Kak kah misalkan, terus dia waktunya banyak enggak atau sedikit enggak, terus apa sih yang dibutuhin. Nah, itu saya biasa biasa baca, caranya baca lewat Instagramnya, TikToknya kah, Facebooknya kah, Instagram kampusnya kah, itu saya bakal bakal riset. Selanjutnya saya bakal datang lebih lebih cepat sebelum waktu janjian, terus saya udah siapin selalu tersenyum di hadapan dia, dan saya selalu kontak mata dengan dia sehingga dia lihat kita percaya diri gitu. Jadi itu mungkin beberapa teknik, mungkin teknik public speaking, teknik gestur pas kita presentasi yang bakal kita harus perbaiki juga. Sama ya jangan takut salah gitu. Gitu. Jangan pernah takut salah ketika kita presentasi apa yang kita bawa gitu. Karena kalau kita aja ragu, kita takut salah, ya udah mereka juga ragu sama kita untuk pas mau investasi ke kita gitu. So, ya itu mungkin jawabannya mungkin cukup bisa dipakai sih, Rum. Oke, Kak, terima kasih. Oke, oke. Last one nih. Dwi, bisa? Nah, kayaknya dia masuk tapi masih error. Oke, karena nggak ada kalau gitu. Oke, Ada closing statement mungkin, Mas? oke. Mungkin dari saya eh, bukan closing statement ya, penjelasan terakhir aja. Jadi bisnis itu bukan siapa yang mulai duluan, bukan siapa idenya paling bagus, bukan siapa yang idenya paling baru,
tapi siapa yang bisa siapa yang paham terkait bisnisnya, siapa yang paham terkait customer-nya, siapa yang punya skill di sana, siapa yang kerja keras, dan siapa yang konsisten, ya dia bakal uh, bisa mengembangkan bisnisnya gitu. Siapa yang tahu lihat peluang, siapa yang berani ambil resiko, dia yang bisa bisa dapat lebih banyak peluang lah. Karena bisnis itu kalau kasarnya ya, kerja keras itu nggak bikin kita sukses, kerja keras nggak bisa bikin bisnis kita bagus, tapi yang bikin bisnis kita besar dan bagus dan sukses itu cara kita melihat peluang dan cara kita untuk mengambil resiko gitu. Cara kita lihat pasar dan sebagainya itu yang bisnis dilakuin, bukan kerja keras. Karena kalau kerja keras doang, kuli bangunan itu lebih kaya daripada kita. Kuli bangunan mungkin bisa beli Lamborghini daripada kita. Tapi faktanya bukan kerja keras yang banyak uangnya, tapi orang-orang yang bisa ngambil resiko dan tahu peluang. Nah, gitu. Terus sebelum memulai sesuatu, ya kita harus pahamin dulu apa yang harus kita lakuin, siapa yang bakal jadi target man kita, apa yang akan kita bawa, siapkah saya dengan semua yang bakal saya jelaskan, karena hidup itu atau penjelasan itu adalah suatu pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan, nggak ada pilihan yang salah ataupun benar, tapi yang adalah bagaimana kita tanggung jawab dari pilihan yang kita buat, kayak gitu. So, bagaimanapun kita presentasi ke orang, bagaimanapun kita pitching, percaya diri saja, lakukan semaksimal mungkin, jangan bertele-tele, dan buat mereka terinspirasi atau mereka penasaran dengan kita, dan jangan pernah sampein value, jangan sampein uang di awal. Tapi uangnya itu nanti aja di sesi-sesi selanjutnya, bukan di sesi pitching pertama. Gitu. Mungkin nanti ada namanya di sesi diskusian, sisi apa diskusi harga, diskusi budget misalkan. Kalau lebih kayak gitu. Terakhir tadi mungkin yang saya show aja closing statementnya. Bukan apa yang bisa kita atau mereka kasih ke kita, tapi apa value yang bakal kita buat atau kerjakan bareng-bareng. Itu mungkin closing dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, untuk itu terima kasih kepada Kak Fauzi yang telah menyampaikan materi-materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi yang Kak Fauzi telah sampaikan. Nah, untuk itu marilah kita tutup onboarding session ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin terima kasih kepada semua teman-teman dan terutama kepada narasumber. Terima kasih atas ilmunya dan selamat malam untuk semuanya. Kita tutup ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cika. Thank you guys. Thank you. Ya, Kak. Terima kasih.